Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Nggak baik. Nggak baik, kenapa? Apa Bu? Saya sakit perut. Habis makan Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, gimana ketua kelas? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu yang tidak hadir, Rizka. Oke, kenapa tuh? Iya Bu. Oke, semoga kita doakan Rizka segera pulih ya teman-teman. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu boleh minta tolong satu orang untuk menghapus papan tulisnya. Nggak mau. Bu, Ya, udah tadi. bisa. Bu, ya Pak. Ya, ada boleh, boleh. Saya Bu. Sama Ya. Ciki nggak Bu? Ya, nanti ya Sarah. Ini semuanya Bu. Ya, hapus. Siapa sih yang bikin hari ini? Kok nggak dihapus dah? Oke, sambil menunggu Sarah menghapus papan tulis, Udah, Bu. kita ada yel-yel nih buat pagi ini. Karena ini masih pagi, kita harus tetap semangat. Oke, boleh berdiri dulu yuk. Udah. Ya udah, Sarah jangan duduk lagi. Yang lain berdiri dulu, Ya berdiri. Allah, Mutia mimpin Bu. Oke. Jadi kita yel-yel ya. Senang terus. Yel-yel bukan senang salah. Oke, jadi kalau Ibu bilang biologi, kalian jawabnya hidup, tumbuh, berkembang. Yeay. Gimana Hidup, tumbuh, berkembang. Yeay. Nah, yang semangat ya, yang suara paling kencang dari nilai kelas. Oke? Oke. 1, 2, 3. Biologi. Hidup, tumbuh, berkembang. Yeay. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Bu, lagi Bu. Udah. Nanti kesemangatan udah nggak semangat belajarnya. Semangat Bu. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, ini ada sedikit peraturan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, hadir tepat waktu. Ibu lihat kalian ini sudah hadir semua tepat waktu. Lalu harus berpartisipasi aktif. Karena pembelajaran kita hari ini ada diskusi kelompok, dan juga diakhiri dengan kuis. Siapa yang berpartisipasi aktif akan mendapatkan poin plus dari Ibu. Saya. Lalu yang terakhir yaitu menjaga ketenangan kelas ya. Jadi karena nanti akan ada diskusi kelompok yang akan berpotensi ribut gitu ya. Jadi Ibu minta kalian tetap menjaga ketenangan kelas karena takut mengganggu ketenangan kelas lainnya. Apabila ada yang melanggar, nanti akan Ibu beri sanksi berupa teguran lisan. Atau kalau misalnya sudah kelewatan gitu ya, nanti akan disanksi lebih lanjut. Apa bisa disepakati? Enggak. Sanksinya nanti kita lihat ya. Oke. Karena kalian sudah sepakat dengan peraturan kelas kita hari ini, adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Oke, silakan Mutia. Kemarin kita belajar terkait struktur organ pada sistem ekskresi itu yang terdiri dari kulit, paru-paru, dan juga ginjal serta hati. Oke, bagus sekali Mutia. Apakah ada yang bisa menjelaskan zat-zat apa saja yang diekspresikan dari organ-organ yang sudah dijelaskan oleh Mutia tadi? Dan saya Bu, Ya, silakan Umi. Zat-zatnya beragam Bu, tergantung organ yang mengeluarkannya. Kalau untuk kulit itu mengekspresikan lemak dan keringat. Terus kalau paru mengekspresikan karbon dioksida atau CO2 dan air. Terus kalau hati mengekspresikan urea, pigmen, empedu dan racun. Dan ginjal mengekspresikan urin. Oke, bagus sekali Umi. Ternyata Umi masih ingat ya. Apa saja zat-zat yang diekspresikan dari organ-organ yang disebutkan Mutia. Tadi juga disinggung sama Umi nih, ada pembentukan urin. Nah, kira-kira masih ada yang ingat nggak mekanisme pembentukan urin itu ada berapa tahap? Saya Bu. Ya, boleh bilang. Ada 3 tahap Bu. Jadi ada filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran Bu. Oke, bagus sekali Unila. Boleh tepuk tangannya buat teman-teman dari bawah. Bu. Yes, ya. saya juga Siap. Oke, jadi
kalian masih pada ingat nih minggu lalu kita belajar tentang materi apa saja. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya 2 gambar, ada gambar A dan juga gambar B. Nah, kira-kira ada yang bisa tidak menyebutkan apa perbedaan dari kedua gambar di atas? Saya Bu, Ya, silakan Sarah yang dari tadi udah semangat banget nih. pasti Bu. Jadi yang gambar A itu memperlihatkan seorang yang sedang makan junk food seperti burger, kentang goreng, soda. Oke. Nah, gambar B itu memperlihatkan seorang yang sedang duduk di rumah sakit untuk cuci darah. Oke, bagus sekali Sarah. Lalu apakah ada yang bisa menghubungkan nih antara kedua gambar ini, hubungannya apa sih? Ada Bu, ada Bu. Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan Umay. Jadi gambar A itu bisa jadi penyebabnya dan gambar B itu bisa menjadi akibatnya. Oke, menarik nih Umay. Kenapa kira-kira Umay bisa berkesimpulan seperti itu? Karena kan gambar A itu dia makan junk food ya Bu. Oke. Itu berlebihan lagi Bu. Jadi bisa Betul. menyebabkan penyakit seperti kolesterol tinggi, diabetes maupun gagal ginjal. Bagus sekali Umay sudah bisa menyebutkan hubungan dari perbedaan yang sudah dijelaskan Sarah tadi. Lalu Ibu sedikit memperdalam nih. Kira-kira apa yang terjadi pada orang jika dia memiliki pola makan atau pola hidup seperti pada gambar A? Ada yang bisa menjelaskan? Bu, Oke, silakan Nashwa. karena makannya tinggi garam, gula, sama lemak jenuh bisa merusak pembuluh darah. Terus kalau ginjalnya udah tidak mendapat pasokan darah sehat lagi, fungsinya itu bisa terganggu, apalagi kalau tubuh juga mengalami hipertensi dan juga diabetes. Oke, bagus sekali nih Nashwa, sudah bagus ya dalam memperkirakan kira-kira kalau kita punya pola hidup yang tidak sehat seperti orang yang ada di gambar A itu apa akibatnya. Lalu nih selanjutnya untuk yang gambar B, apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya juga ini Bu. Oke, silakan. Boleh. Nah, kemungkinan karena ginjalnya udah tidak bisa menyaring darah lagi, saya itu habis itu dari darah secara normal, jadi harus dibantu dengan mesin yang ada di gambar B Bu. Oke, bagus sekali nih Nashwa, kayaknya udah ini banget ya bisa gitu mendeskripsikan apa yang terjadi pada gambar A dan juga gambar B. Nah, kira-kira nih dari kedua gambar ini kita bisa mengambil pelajaran apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Yang mana nih? Saya. Ayo, Mila dulu deh, Mila dulu. Iya, saya disingkirkan dulu. Ya gitu Sarah. Nanti ada gilirannya. Baik Bu. Ya, silakan Mila. Kalau kita tidak menjaga pola makan sejak muda, bisa saja di masa depan nanti kita mengalami Iya. penyakit serius seperti gagal ginjal, saraf, sakit Iya. darah. Ya, oke, betul sekali nih jawaban Mila. Jadi, pelajaran yang bisa kita dapat dari kedua gambar ini adalah kita harus selalu menjaga pola makan. Karena nanti kalau kalian suka makan makanan junk food seperti yang di gambar A, apalagi berlebihan, itu akan berdampak pada kesehatan seperti yang ada di gambar B. Jadi kira-kira dari kedua gambar ini ada yang bisa menebak kira-kira hari ini kita belajar apa? Ya silakan Bu Tiani, udah semangat. Jadi kita akan belajar terkait gangguan pada sistem ekspresi manusia Bu. Oke, teman sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan sistem ekspresi pada manusia. Nah, selain 2 hal atau 2 kasus yang sudah kita pelajari di apersepsi tadi, kira-kira ada lagi nggak sih apa gangguan yang terlintas gitu di pikiran kalian ketika kalian mendengar tentang gangguan sistem ekspresi pada manusia? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Umi silakan. Kalau saya sih langsung ke pikiran ini Bu, tentang yang keringat berlebihan atau yang tidak bisa berkeringat Bu, seseorang yang nggak bisa berkeringat atau yang keringatnya berlebih, terus itu tuh gara-gara ada campurnya sama kulit Bu yang masuk organ ekspresi. Ayo, Sarah, Mila. Ya, bagus sekali jawabannya Umi ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya mau nambahin lagi Bu. Oke, Mila nih yang tadi ngobrol sama Sarah. Jawaban saya yang Ibu diambil ya. Ya, silakan Mila. Kalau saya Bu, saya langsung teringat tentang batu ginjal. Asik. Saya Oke. pernah nonton videonya Bu, Oke. dioperasi karena susah pipis gara-gara batu Iya. ginjal. Oke, bagus sekali nih Yunila udah pernah lihat video tentang batu ginjal ya. Nah, mungkin Yunila bisa nih nanti share ke teman-temannya video yang sama biar teman-temannya yang lain pada
tahu. Link nomornya, drop linknya. Oke. Share. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis pengaruh pola hidup. Ayo dengerin dulu Sarah. Terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi. Karena tadi kita udah tentang pola hidup ya, orang yang makan junk food, terus tadi ada yang susah buang air kecil, bahkan sampai batu ginjal. Jadi pola hidup itu sangat mempengaruhi kesehatan dari sistem ekspresi kita. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem ekspresi yang merujuk pada kondisi ketika salah satu atau lebih organ ekskresi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati mengalami penurunan fungsi atau kerusakan yang menyebabkan terganggunya proses pembuangan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Jika sistem ini terganggu, ayo Sarah, Mutia, Oke, fokus dulu ya. Maka zat-zat berbahaya akan menumpuk dalam tubuh dan berpotensi merusak organ lain atau memicu penyakit. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanya? Paham. Oke, habis ini Ibu punya 2 video. Saya mau. Jadi kalian harus simak baik-baik karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Siapa yang bisa menjawab akan mendapat poin tambahan. Oke, jadi kalian simak videonya, fokus ya. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien yang melakukan cuci darah di RCM. Pihak RCM membenarkan ada Omongannya dijawab. Itu adik Bu. Ayo Dalam dengerin, survei kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut indikator awal kerusakan gagal ginjal karena gaya hidup memprihatinkan. Tingginya kebiasaan minum manis pada anak meningkatkan risiko diabetes tipe 2 jika memburuk berujung pada gagal ginjal. RCM membenarkan ada 60 pasien menjalani terapi cuci darah, 30 diantaranya harus menggunakan mesin atau hemodialisis. Kita punya sekitar 60 anak yang harus menjalani dialisis secara rutin. 60 anak, tapi memang 60 itu tidak semuanya hemodialisis. Jadi kan dialisis itu ada yang hemodialisis dengan mesin, ada juga yang dialisis dengan perut. Jadi mereka tidak datang ke rumah sakit setiap minggu ya, tetapi hanya kontrol per bulan itu misalnya. Itu total ada 60 kurang lebih. Yang menjalani hemodialisis saja itu ada sekitar 30. Oke, jadi dari video ini adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan kira-kira apa sih topik yang dibahas? Saya Bu. Ayo Nashwa, ayo Sarah. Baik Bu, jadi tadi di video ini itu ada banyaknya pasien dari anak-anak, kurang lebih dari 60 anak itu menjalani cuci darah di RSCM. Oke, bagus sekali nih Nashwa, sudah menyimak videonya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari kenapa anak-anak itu bisa menjalani cuci darah? Apa ada yang ingin menjawab? Saya. Bu. Ayo siapa nih? Inilah deh Bu. Oke. Kalau menurut data survei kesehatan Indonesia, Bu, Asik. 50% anak Bohong. Indonesia usia 3 sampai 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari, Bu. Dan Berapa kali tuh? ini merupakan indikator awal gagal ginjal karena pola hidup yang tidak sehat. Oke, bagus sekali inilah jawabannya. Nah, kira-kira nih apa yang bisa kita lakuin untuk mencegah diabetes ini terjadi di anak-anak gitu? Atau kalian punya pendapat apa tentang kenapa fenomena ini bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, Sarah. Jadi tingginya kebiasaan minum minuman manis pada anak dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 karena lonjakan kadar glukosa darah secara cepat dan bila semakin
memburuk dapat berujung pada gagal ginjal seperti yang sudah disinggung oleh si Yunila ini. Oke, bagus sekali nih Sarah. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Jadi dari potongan video ini kita bisa tahu nih bahwa ternyata diabetes itu tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi anak-anak juga. Karena salah satu, Sarah, pola hidup yang tidak sehat. Dan yang dicontohkan di video ini adalah pola hidup dalam minum minuman manis. Bahkan tadi sudah dijelaskan bahwa anak itu bisa minum manis lebih dari 1 kali sehari. Siapa di sini yang masih suka nih minum minuman manis kayak kopi, susu tuh yang sehat? Rizka, mau sakit ibu. Oke ya, jadi bagi yang masih suka konsumsi minuman manis harap dikurangi. Minum boleh tapi jangan berlebih. Oke, jadi ini nanti ada video kedua, kalian juga simak ya. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Ikatan Dokter Indonesia mencatat setidaknya 645 anak mengalami diabetes. Angka ini adalah data kumulasi hingga 31 Januari 2023. Muhammad Faizi, Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut, data sebenarnya bisa lebih dari angka ini karena laporan ini hanya berasal dari 15 kota. Dari data itu 46,23% berusia 10 hingga 14 tahun, sementara 31,05% berusia 5 sampai 9 tahun. Setidaknya 19% pasien bahkan berusia 0 hingga 4 tahun. Pasien diabetes anak didominasi anak perempuan. Menurut IDAI, kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010. Kita ngajar dulu. Anak pasiennya dulu. Oke, jadi dari video ini topik apa yang sedang dibahas? Ada yang bisa menjawab? Sarah, bukannya mau jawab bu? Saya dulu. Ayo Sarah, silakan. Video tadi itu menerangkan terkait kasus diabetes yang meningkat 70 kali lipat pada anak-anak. Ada sekitar 1.645 kasus dari 15 kota per 31 Januari 2023 dan didominasi oleh anak-anak perempuan. Oke, bagus sekali Sarah. Nah, kira-kira kalau dari video ini penyebabnya kira-kira apa ya? Yang bisa menjawab? Saya bu. Ayo, Umay, silakan. Jadi penyebabnya tuh bisa macam-macam bu, seperti pola makan anak modern yang tinggi gula, lemak, dan makanan ultra proses, manis, makanan ringan kemasan, dan juga konsumsi makanan cepat saji. Selain itu juga aktivitas fisik juga berkurang drastis, terutama karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP dibandingkan bermain di luar. Terus juga kurangnya aktivitas fisik mempercepat terjadinya resistensi insulin yang merupakan dasar patofisiologis dari diabetes mellitus tipe 2. Oke, bagus sekali nih jawabannya Umay. Jadi tadi Umay sudah menjelaskan beberapa penyebab kenapa hal itu atau diabetes itu terjadi pada anak-anak. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung sama Sarah nih. Kira-kira kenapa ya diabetes itu justru banyak terjadi di anak perempuan? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Sipa silakan. Mungkin karena anak perempuan itu mengalami pubertas lebih awal dari laki-laki bu. Masa pubertas ditandai dengan peningkatan hormon estrogen dan pertumbuhan jaringan lemak yang secara fisiologis mengurangi sensitivitas insulin, yang secara fisiologis itu juga mengurangi sensitivitas insulin. Komposisi tubuh anak perempuan cenderung memiliki massa lemak lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Oke, bagus sekali. Jadi tadi jawabannya karena anak perempuan itu lebih cepat ya pubertasnya, lalu juga sensitivitas terhadap insulinnya juga. Nah, jadi di sini dari kedua video tersebut dapat dijelaskan bahwa diabetes ya, karena dari dua video ini kita mengangkat tema tentang diabetes itu bisa terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Tadi yang pertama itu karena minuman manis, lalu bisa juga karena kebanyakan tidak bergerak gitu ya, di rumah aja tapi kita tetap masuk gitu karbohidratnya.
Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kenali dari awal kita harus jaga pola hidup. Emangnya kalian mau nih nanti kalau sudah lebih dewasa gitu ya, kalian malah cuci darah gitu kan? Gak mau kan ya? Oke. Jadi dari sekarang kita harus menjaga pola hidup. Pola hidup ini bisa bermacam-macam, bisa dari makanan, aktivitas fisik, lalu bisa juga dengan menjaga berat badan dan juga lain-lain. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Next Bu. Cukup ya? Cukup? Oke. Kita next dulu. Nah, jadi di sini kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Itu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok satunya itu ada Mutia, ada Sarah, dan juga Nila. Lalu kelompok 2-nya ada Nashwa, Siva, Umay, dan juga Umi. Umi siapa Umi? Namanya Umi, namanya Umi. Oke, jadi nanti di sini akan ada angka PD, petunjuknya juga sudah ada kasus dan ada soal yang harus kalian jawab. Untuk waktu berdiskusinya 3 menit apa cukup? 10. Surah Bu. Kurang, maunya berapa? 20 menit. 20. Oke, kita coba 3 menit dulu ya. Baru nanti kalau kurang kita tambah jadi 5 menit. Gimana, sepakat? Oke, ini untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, waktu diskusi boleh dimulai dari sekarang. Kalau ada yang bingung boleh tanya ya. Bisa lihat. Ayo diskusi. Ada diskusi. Apa ada kendala? Ada Bu, saya kendalanya. Dan gitu dong sana. Bu, yang mau jawab berapa? Nanti kita lihat nanti ya. Ada kendala? Bu, ini boleh searching nggak? Boleh, silakan. Tapi searchingnya jawaban ya, jangan buka yang lain. Mau yang mana nih? Yang ketiga. Ih, nggak mau kedua. Itu satu. Nggak ada. Itu satu. Kalau ada yang sulit boleh bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Udah ada jawabannya Bu. Sarah. Nggak jelas. Lu juga Apa nih Bang? Waktu diskusinya 1 menit lagi ya. Info apa? udah. Umi rusuh dulu. Ayo, jangan berantem. Ayo, Nashwa, jangan diskusi yang lain. Diskusinya masih seputar diskusi kelompok. Ayo, diskusinya jangan diskusi yang lain. Diskusi penyakit ekspresi Bu. Ayo, diskusinya masih harus sesuai dengan LKPD. Ada kenal namanya Prof. Oke. Fokus dulu ke depan. Nggak bisa. Ayo. Gimana diskusinya udah selesai? Sudah apa belum? Masih Bu. Kita mau Oke, kelompok 1 udah selesai, kelompok 2 gimana? Udah. Oke, jadi yang mau maju mau ditunjuk atau volunteer? Saya. Oke, kelompok 1 silakan. Mic mana? Kelompok 2 tolong diperhatikan ya. Michael. Attention please, Umi. Ya. Pandangannya ke depan, kita fokus. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 akan
mempresentasikan terkait hasil diskusi kami. Bu, soalnya dibaca Kak? Bu, soalnya dibaca. Jadi nomor 1 itu kalian bisa lihat sendiri kan di LKPD-nya soalnya apa. Terus jawabannya itu Ayo Sarah yang serius. ya, jadi dari kasusnya si Raisa, menurut kalian kebiasaan atau pola hidup seperti apa yang bisa memperburuk kondisi sistem ekskresi seseorang? Jadi jawabannya itu di kelompok 1, kurangnya asupan air bisa menyebabkan ginjal bekerja lebih keras dalam menyaring limbah, meningkatkan risiko batu ginjal dan menginfeksi saluran kemih. Terus konsumsi garam dan protein berlebih memperberat fungsi ginjal dalam menyaring zat sisa metabolisme seperti urea dan natrium. Selain itu, merokok, kurang aktivitas fisik, serta konsumsi obat-obatan tanpa pengawas medis juga dapat merusak jaringan ginjal dan hati sebagai organ ekskresi utama. Nah, jika pola hidup ini terus dilakukan, maka risiko gagal ginjal, kerusakan hati, dan gangguan ekskresi lainnya meningkatkan secara signifikan. Berarti ini Raisa perokok ya, Bu? Sebelum ada sini Raisa. Lanjut ya, Bu. Ya lanjut, ayo Bumi. fokus. Kedua tuh, jika organ sistem ekskresi mengalami gangguan akibat pola hidup yang tidak sehat, dampak apa saja yang mungkin terjadi pada aktivitas sehari-hari seseorang seperti Raisa? Jawabannya itu, seorang bisa mengalami kelelahan kronis karena tubuh tidak mampu membuang limbah metabolik dengan efektif, sehingga menyebabkan pembuahan racun yang mengganggu Ayo fungsi sel ini Nasa ngobrol terus. jaringannya. Oke, soal terakhir. Terakhir itu kebiasaannya yang diubah untuk mencegah yaitu mengurangi konsumsi makanan dan minuman Ayo Mutia, Ayo, tenang dulu. serat seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Aktivitas fisik juga harus ditingkatkan dengan berolahraga dan menghindari kebiasaan begadang. Tetap rutin memeriksa kadar gula darah sejak dini untuk mendeteksi awal dan pencegahan lebih efektif. Oke, bagus sekali jawaban kelompok 1. Boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, teman. Ayo, semangat. Baik, dari kelompok 2 bagaimana? Apakah ada tambahan atau tanggapan? Nggak Ya, usah, silakan, nggak usah, Mai. Bu. Ayo, Sarah dengarkan dulu Bu, tambahan-tambahannya. sama aja jawabannya. Ayo Mutia, taruh dulu handphonenya. Oke Bu, jadi secara keseluruhan sama aja Bu jawabannya. Namun izin melengkapi jawaban nomor 2 Bu. Ayo Sarah, Mutia. Nah, jadi selain yang disebutkan oleh kelompok 1, dampak yang mungkin terjadi pada aktivitas sehari-hari seseorang seperti Raisa itu adalah frekuensi buang air kecil juga bisa terganggu, terlalu sering atau justru jarang, yang mengganggu aktivitas belajar atau tidur. Selain itu, penurunan konsentrasi dan nafsu makan bisa terjadi akibat akumulasi limbah dalam darah. Dalam kasus berat seperti gagal ginjal, mungkin harus menjalani cuci darah yang banyak sekali tanggapannya, mengganggu jadwal sekolah, interaksi sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke, baik. Sudah cukup Mai tambahannya? Cukup. Oke, terima kasih kelompok 2 atas tanggapannya. Mungkin dari kelompok 1 mau ada lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Cukup. Oke, boleh ditutup dulu. Beliau kan yang mau nanya lagi Bu? Enggak. Cukup. Oke. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Oh gimana Oke, sih kelompok 2? silakan duduk kembali. Assalamualaikum, dadah semuanya. Tepuk tangan dulu yuk. Nah, jadi dari hasil diskusi ini apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang hasil diskusinya? Saya. Ayo silakan. Iya. Kesimpulannya itu bahwa pola hidup yang tidak sehat itu dapat memperburuk kinerja organ sistem ekskresi seperti ginjal dan hati. Gangguan pada organ ini dapat menyebabkan Ayo dengarkan dulu kesimpulannya. aktivitas sehari-hari. Untuk mencegah hal tersebut, penting menerapkan gaya hidup sehat sejak dini dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala guna menghindari risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan ginjal di usia muda. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Mutia dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi dari sini lagi-lagi menekankan bahwa pola hidup kita akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Jadi jangan lupa untuk memperbaiki pola hidup dan juga pola-pola yang lainnya, karena perubahan sekecil apapun akan mempengaruhi kondisi kesehatan kalian. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Cukup. Oke. Nah, jadi tadi kan sudah ada nih
kesimpulan tentang diskusi kelompok. Bagaimana? Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita secara keseluruhan hari ini? Ada yang bisa membantu untuk menyimpulkannya? Apa bantuan? Oke, Sipa silakan. Pembelajaran hari ini itu membuka pemahaman kita bahwa pola hidup yang tidak sehat itu dapat merusak sistem ekskresi, khususnya itu ginjal. Ginjal dan diabetes itu bisa menyerang sejak usia muda dan berdampak besar pada aktivitas sehari-hari. Gejala awalnya itu sering diabaikan, padahal penting untuk dikenali sejak dini. Pembelajaran ini juga dapat mendorong kesadaran kita tentang pentingnya menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, dan juga peduli terhadap kesehatan sejak masa dini gitu, agar masa depannya lebih baik. Oke, bagus sekali. Jadi kesimpulan keseluruhan pembelajarannya tetap sama, bahwa kita harus selalu menjaga pola hidup yang sehat. Oke, seperti yang Ibu jelaskan tadi, sebelum masuk ke refleksi, ada sedikit kuis dulu nih. Aduh Bu. Belum. Ya, boleh join. Kuisnya sedikit aja kok, 5 soal. Ini kenapa sih kesalahanmu? Nah, ini belum ada yang join. Jelek banget, Bu. Oke, sudah ada. Nas. Tahu dulu Bu. Nih. Saya nggak bisa lagi Bu. Tahu dulu. Iya, ditunggu. Saya nggak bisa. Dia nggak bisa, kenapa? Nggak sempat bisa nanti. Nggak bisa. Ya. Waktu habis. Udah bisa. Itu kan ada yang mau nungguin yang Iya, tunggu apa Bu? belum? Iya, ditunggu. Tenang, ditunggu. Ditunggu. Saya. Pokoknya nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Nih, boleh dah. An error has occurred. Please try again. Try again. Coba diulang. Enak ini Bu. Gimana Mutia, masih nggak bisa? Statue dulu ya. Oke, jadi yang berkendala ada 2 orang ya, ada Mutia dan juga Sarah. Statue. Nggak apa-apa, nanti susulan. Ya. Yang lainnya sudah siap? Aduh Bu, ini periksa koneksi internet Anda. Nggak bisa tadi. Gimana Yunila, sudah? Nggak bisa, nggak apa-apa kalau mau susulan. Bentar Bu. Saya bisa. Asik Bu, nyala Oke, Sarah. Mutia masih mau dicoba atau gimana? Oke. Teng. Begini? Mana? Udah? Tadi dulu. Udah, gas. Oke, mulai ya. Gas. Ayo, siapa yang mulai? Mana soalnya udah keluar. Oh ya Allah. Ayo. Wah, Sarah nomor 1. Ya Ibu. Ayo. Ya Allah salah semua. Kenapa Sarah? Kesannya jadi 0 nih, kenapa? Ya salah juga saya Bu. Ayo, Umay. Saya nggak bisa Bu. Enggak salah. Yunila sama Mutia kenapa? Bisa. Bisa ya, ya udah. Kok salah ya? Kenapa itu? Oke, masih ditunggu. Ya nggak ada yang salah. Kenapa? Soalnya susah. Iya. Susah. Coba dulu. Siapa yang bilang muat? Kenapa muat? Muat? Ini muat senang. Ini nggak bisa. Udah selesai
diskusi awal, diskusi kelompok, kuis. Gimana nih refleksi kalian hari ini? Yang mana nih? Pusing dikit, tambah semangat atau seru? Matahari. Seru ya? Oke. Gimana? Yang lainnya ada pusing, tambah semangat atau seru? Seru. Oke. Baik, sampai juga kita di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif pada hari ini. Ayo Timur ya, Sarah kenapa? Jangan berantem. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif pada hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita masuk ke teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem ekspresi manusia. Jadi kalian baca-baca sebagai pengetahuan awal. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya cukup Bu. Cukup? Oke, Ibu tutup karena tadi udah diawali dengan doa. Boleh ketua kelas dipimpin lagi doanya? Iya ketua kelas. Boleh dipimpin doanya. Oh iya, maaf Bu Ibu. Baik teman-teman, silakan berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke baik, terima kasih sekali lagi Ibu tutup.